Assalamualaikum semuanya, saya Fadila, dosen manajemen pemasaran dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan non-verbal dalam ruang lingkup bisnis atau komunikasi bisnis, di mana komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia usaha atau dalam sebuah perusahaan, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, biasanya berupa isyarat tertentu. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Ada komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Komunikasi lisan yaitu bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung, baik itu secara tatap muka atau via telepon atau pada zaman sekarang di era pandemi ini biasanya kita menggunakan conference call seperti Google Meet ataupun via Zoom. Nah, contoh penggunaan komunikasi lisan dalam konteks bisnis, misalnya saat rapat kerja, menghubungi partner kerja via telepon, wawancara karyawan, presentasi bisnis, negosiasi, berbicara langsung dengan konsumen, dan masih banyak lainnya. Sedangkan komunikasi tertulis biasanya bentuk kegiatannya yaitu berupa surat menyurat yang dikirimkan melalui pos ataupun email, atau juga bisa mengirim pesan melalui SMS atau kita mungkin lebih sering menggunakan WhatsApp. Nah, ini sering banget dilakukan dalam dunia bisnis. Nah, kemudian contohnya yaitu menulis proposal bisnis, proposal kegiatan, menulis memo, menulis surat penawaran barang, permintaan, pemesanan, penagihan barang, dan masih banyak lainnya. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka diperlukan komunikasi dua arah, di mana berarti orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus memiliki keterampilan mendengar dan juga membaca. Jangan cuma mau didengarin aja, tapi sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, kita juga harus mau mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain, misalnya mendengarkan keluhan dari klien ataupun konsumen, sehingga perhatian kita bisa tersampaikan dan tercipta komunikasi dua arah yang efektif. Nah, unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu ada bahasa dan juga kata. Berbahasa yang efektif yaitu berbahasa sesuai dengan lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berbicara atau biasa disebut dengan komunikator, kemudian lawan bicara yang biasa disebut dengan komunikan, kemudian situasi pembicaraan, apakah itu formal atau non-formal atau santai, kemudian yang terakhir yaitu masalah yang dibicarakan atau topik pembicaraan. Misalnya, tentu akan berbeda ketika kita berbicara dengan rekan yang usianya lebih tua dari kita dibandingkan dengan rekan yang seumuran dengan kita. Tentu kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dibandingkan dengan orang yang seumuran dengan kita. Selanjutnya yaitu pemilihan kosakata. Seperti yang kita tahu bahwa setiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahkan di Indonesia sendiri memiliki bahasa yang bermacam-macam. Setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Misalnya aja contohnya kata amis. Nah, kalau kata orang Jawa, amis itu artinya bau anyir atau biasa kita sebut dengan ucapan bau amis gitu ya. Sedangkan orang Sunda itu mengatakan amis itu artinya manis. Nah, jadi jangan sampai kita salah menggunakan kata amis sesuai dengan lawan bicara kita, apakah orang Jawa ataukah orang Sunda. Nah, kemudian ada juga kata comel. Nah, mungkin di Indonesia umumnya kalau kata comel itu berarti negatif ya. Apalagi kalau kita dikatain, ih comel gitu ya, berarti artinya kita itu suka mengumbar rahasia orang. Padahal kalau misalnya kata orang Melayu, comel itu artinya lucu dan mengemaskan. Nah, makanya dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata dan bahasa. Kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih lawan bicara kita agar kita dapat menyesuaikan bahasa dan kata yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal.
Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Nah, bentuk komunikasi nonverbal sendiri itu biasanya seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah, kemudian sandi, simbol-simbol, pakaian, seragam, bahkan intonasi suara juga merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal. Kemudian contoh dalam konteks bisnis, misalnya sentuhan. Nah, saat bersalaman atau berjabat tangan ini bisa menunjukkan tanda hormat kita kepada seseorang. Kemudian, gerakan tubuh meliputi kontak mata, lalu ekspresi wajah, isyarat, kemudian misalnya kita menganggukkan kepala ketika kita setuju atau menyatakan iya. Kemudian kita menggelengkan kepala ketika kita tidak setuju atau mengatakan tidak. Kemudian vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Nah, tentu saat kita berbicara di depan umum atau saat public speaking, nggak mungkin dong kita menggunakan nada suara yang rendah. Nanti kitanya dikiranya bisik-bisikan. Berbeda ketika kita berbicara tatap muka secara langsung dengan orang berdua atau bertiga ya, kita menggunakan nada suara yang lebih rendah seperti itu. Kemudian arti faktual. Nah, ini meliputi penampilan tubuh, pakaian, kosmetik. Nah, biasanya pakaian ini digunakan untuk menyampaikan identitas kita. Misalnya, seorang CEO, dia berpakaian rapih menggunakan jas untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang atasan di perusahaan itu. Lalu kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Misalnya, pada saat kapan suatu pesan-pesan bisnis ini harus disampaikan atau berapa sih durasi yang tepat untuk suatu aktivitas seperti itu. Lalu proksemik. Nah, ini atau biasa disebut dengan jarak fisik. Umumnya dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita dengan seseorang. Apabila kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, tentu kita harus menjaga jarak, berbeda dengan kita saat berbicara dengan orang yang sudah lama kita kenal. Nah, dalam komunikasi bisnis, komunikasi nonverbal dapat menentukan kredibilitas dan kepemimpinan seorang yang dapat dilihat dari karakteristik suara, kemudian penampilan, sentuhan, posisi tubuh, ekspresi wajah itu dapat menggambarkan kepemimpinan seseorang. Nah, kesimpulannya, komunikasi bisnis yang efektif dapat tercapai apabila kita dapat menyesuaikan penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal dengan tujuan pesan yang ingin disampaikan kepada lawan komunikasi kita dengan memperhatikan situasi komunikasi yang dihadapi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dalam ruang lingkup komunikasi bisnis. Setelah ini kita akan mulai praktik menggunakan komunikasi verbal, baik itu tulisan dan juga lisan, dengan memperhatikan komunikasi nonverbal sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Oke, sampai sini pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selamat praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.